Ada yang lupa. Hadrata muhtaramat suma ila hadrati kiram jami'a asatizah wal muhtaram umahatul musholina allazi yakhburuna fi majlis qalbu bani asyogir suma Kiai Haji Abdul Razak hafidhakumullah wa ri'akum. Allahumma rzuqna fahman nabina wa hifdal mursalina wa irhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal umahat, sebelumnya saya maaf tanya nih, apakah pengajian-pengajian kita itu sampai ke keluarga ibu-ibu yang di rumah, suami atau anak-anak, atau hanya untuk ibu-ibu sendiri? Kira-kira diceritakan nggak atau disampaikan nggak gitu? Bisa dicariaskan ya. Jadi sekarang sore ini kita ngaji bab arisku fi manduril Islam. Nah ini bab yang paling dicari ku makhluk hidup ya, baik yang hidup maupun yang mati gitu. Karena ini saya nulisnya juga ngambil dari beberapa kitab ya, berdasarkan pengalaman, kemudian berdasarkan dalil, kemudian saya tulis gitu ya. Jadi judul bahasa Indonesianya itu rezeki di dalam pandangan Islam. Maka semua makhluk memerlukan rezeki ya. Nah, jadi kesimpulannya gini ibu-ibu, di dalam Islam itu ya, rezeki itu ada dua jalan. Ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Nah, mau pilih yang mana? Yang kita cari apa yang mencari kita gitu ya. Nah, masing-masing ini punya syarat. Masing-masing jalan rezeki ini punya syarat yang disesuaikan dengan dalil-dalilnya ya. Dan ini saya sesuaikan juga dengan pengalaman ya, pengalaman hidup. Jadi gini ibu-ibu sekalian, untuk rezeki yang kita cari ya, yaitu yang disesuaikan dengan kegiatan yang kita usahakan, kegiatan usaha kita ya. Tapi hasilnya tetap hanya Allah yang menentukan gitu, sesuai dengan izin Allah, sesuai dengan rahmat Allah dan sesuai dengan keadilan Allah ya. Maka Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani ila masya'a. Jadi manusia itu tidak akan mendapatkan selain apa yang diusahakannya. Berarti wajib usaha ya. Apa aja terserah, pokoknya usaha yang halal ya. Dan yang menjadi penentu maju atau mundurnya suatu usaha itu, ibu-ibu, adalah ilmu dan takwa. Ya. Mau usaha kita, setelah kita buka usaha, mau maju atau mau mundur gitu ya, mau rezekinya banyak atau sedikit, untungnya banyak atau untungnya kecil ya, itu tergantung dengan ilmu dan takwa. Pekerjaan apapun ya. Maka ada orang yang rezekinya itu BP7 Bu. Non artinya BP7. Ada yang berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Bahkan berangkat pagi, pulang pagi, sakit itu gitu kene. Ya, itu BP7. Ada yang karena ilmu, sekolahnya tinggi, di universitas-universitas favorit, bahkan universitas luar negeri, begitu bekerja itu langsung gajinya tinggi. Ya, langsung gajinya tinggi. Nah, itu ilmu yang menentukan. Ya, jadi rezekinya tuh langsung banyak gitu. Kayak seperti anak-anak ITB atau misalnya anak saya dari UI nih. S1, S2, UI, alhamdulillah. Gitu. Jadi enggak ngerepotin orang tua. Ya.
Minimal dia sudah dapat kepercayaan duluan dari merek universitasnya, misalnya. Ya. Nah sekarang kita kupas bab ilmunya nih Bu. Ya. Bab ilmunya pertama, Rasulullah SAW bersabda, la faqra asadu minal jahli. Ini penting disampaikan ke keluarga ibu-ibu. Ya. La faqra, tidak ada kefakiran asadu yang paling bahaya. Ya, yang lebih bahaya minal jahli dari kebodohan. Nah itu. Bahkan Rasulullah SAW aja mementingkan ilmu, sampai pesannya itu tajam. Ya, tidak ada kefakiran selain daripada kebodohan, ya, yang lebih bahaya. Orang boleh fakir, fakir miskin, fakir harta, boleh. Bahkan ada sahabat Rasulullah itu namanya Julaibib, Bu. Minumnya itu pakai kedua tangan. Saking nggak punya benda. Ya. Tapi dengan ilmunya itu, dengan kedekatannya dengan Rasulullah, ketika perang Uhud meninggal, itu dicari ke Rasulullah mayitnya. Bahkan Rasulullah yang turun ke dalam kuburannya menerima, menampak jasadnya Julaibib. Namanya Julaibib. Ya, itu manusia termiskin sedunia. Gitu. Bahkan nggak diceritakan di lagunya Maggie Z. Ya, ini lebih miskin daripada lagunya Maggie Z. Ya, karena nggak punya benda. Bayangin aja itu, minum pakai tangan. Gitu. Ya, saking nggak punya benda. Tapi hidupnya tidak ada lain kecuali mendampingi Rasulullah, menggali ilmu-ilmu dari Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Ya, nah itu. Jadi penting sekali ilmu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, afdalun nasi. Nah di sini Rasulullah menyampaikan seutama-utamanya manusia itu mukminul alimuzi. Orang-orang mukmin yang berilmu luas. Manusia yang paling utama. Ya. Izahtija ilaihi nafa'a. Kalau dia dibutuhkan, maka dia akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa izah tugniya anhu agna nafsahu. Dan kalau dia tidak dibutuhkan, dia akan mampu untuk memenuhi dirinya sendiri. Nah itu. Ini pentingnya orang alim. Ya. Itu. Jadi jangan dibalik. Kalau untuk ceramah bisa nasihatin orang lain. Kalau untuk kebutuhan diri sendiri, ibadah wajibnya aja berantakan. Nah, ulah nuk itu. Ya. Bahkan ibu-ibu sekalian, Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ini, tapi ini bukan hadisnya ya, ini judul kitab yang beliau sampaikan, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Jadi berilmu dulu baru bicara dan beramal. Kelihatan kan Bu, orang-orang yang bicara tanpa ilmu ngacablak, itu jelas. Dengan orang yang bicara dengan ilmu. Maka orang yang berilmu itu biasanya sedikit bicara. Ya. Kemudian beramal juga kalau tanpa ilmu, secara fikih mau bisa ditampik. Apalagi secara tasawuf ya. Gitu. Nah, sekarang itu kan kondisinya beda, Bu. Kebanyakan orang saking pengen cepatnya dapat duit, belajar bicara dulu. Fasih bicara dulu, baru ilmunya belakangan. Ya, makanya banyak kadang-kadang kalau Mulu dan Rajaban itu ustadz-ustadz yang hadisnya satu, ayatnya satu, ngomongnya 2 jam. Ya, itu yang tanpa ilmu. Jadi kita bisa lihatlah, kita bisa bedakan mana orang yang berilmu, mana orang yang tidak berilmu. Gitu. Maka ibu-ibu sekalian, di dalam Islam itu ada 4 jalan tolabul ilmu yang bisa mengangkat derajat. Ya, pertama kun aliman. Ya, pertama jadilah seorang yang berilmu. Au muta'aliman, atau jadi orang yang belajar ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Atau au muhibban, orang yang mencintai ilmu. Ya. Nah, tapi wala takunil khamsa,
khomisata gitu. Tapi jangan menjadi yang kelima, karena yang kelima itu aimugidon, yaitu pembenci ilmu. Nah, kita jangan sampai jadi pembenci ilmu. Fataflika, maka akan cilaka orang-orang yang membenci ilmu, ya. Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini menyampaikan dalam manaqib Syafi'i, ya, juz jilid 2 halaman 139, beliau menyampaikan, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka mesti dengan ilmu, ya. Wa man aradal akhirah tafa'alaihi bi'ilmi. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu gitu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan yang menginginkan kebahagiaan di dua-duanya, dunia wal akhirat, juga harus dengan ilmu. Jadi penting itu ilmu, Bu, ya. Gitu. Karena uang sesungguhnya tidak bisa menjamin kebahagiaan dunia akhirat tanpa ilmu. Orang yang pegang uang, warisan miliar-miliar tanpa ilmu sekejap geser, gitu, ya. Bahkan bisa mencelakakan gitu dengan banyaknya uang tanpa ilmu gitu. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, tadi ilmu sebagai penentu rezeki yang kita cari. Kemudian yang kedua, penentu rezeki yang kita cari yaitu takwa, ya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi ini semua rata-rata umat Islam sudah paham ini, ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, jalan keluar ini Allah sandingkan dengan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Bu, ketika Allah menginginkan kita keluar dari masalah, karena semua manusia pasti punya masalah. Nggak ada manusia yang lepas dari masalah. Jangankan manusia, makhluk hidup yang lain juga sama, ya. Nah, ketika kita punya masalah, untuk keluar dari masalah yang pertama kali sangat dibutuhkan itu apa? Rezeki, ya. Sekarang contoh yang sederhana, ibu-ibu punya utang. Ibu pengen keluar dari masalah utang, yang diperlukan apa? Rezeki. Kalau Allah nggak kasih rezekinya, keluar nggak dari persoalan? Enggak. Maka disinilah Allah sandingkan antara rezeki dengan jalan keluar, ya. Maka ibu-ibu kalau pengen dapat paket komplit untuk keluar dari masalah ibu-ibu, ya, ibu-ibu harus mau bertakwa, gitu, ya. Jadi nggak bisa kalau cuma ilmu aja, nggak bisa gitu. Tetap harus dengan takwa, ya. Nah, kemudian apa hikmah takwa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya. Nah, di sini Allah menyampaikan bahwa tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah supaya apa? Supaya tuflihun, ya. Tuflihun itu apa, Bu? Tuflihun itu bahagia dan sukses sekaligus. Jadi kalau dalam tafsir atau terjemahan ditulisnya tuflihun itu adalah keuntungan. Nah, keuntungan dalam bentuk tuflihun itu maknanya adalah bahagia dan sukses sekaligus. Maka Allah di sini menggunakan kata la'ala di depannya. La'ala ini apa kalau dalam ilmu lughah Al-Qur'an? La'ala ini maknanya huruf taroji. Huruf taroji itu kalau ibu-ibu ada di dalam Al-Quran, la'alakum tattaqun, la'alakum tuflihun, la'ala, gitu ya. Ini maknanya adalah beramal dulu, maka Allah akan berikan. Nah, ini huruf taroji, ya. Nah, beda dengan sebaliknya, di Al-Quran ada huruf tamani. Tamani itu di depannya ada hal, ada laita, ada lau. Nah, ini kalau di depan Al-Quran itu ada huruf hal atau laita, ya, lam ya'ta atau lau lam waw. Nah, itu artinya kalimat yang di depannya itu kalimat yang mustahil. Kalimat yang tidak mungkin terjadi, gitu.
Ya, ini namanya huruf tamani. Contoh gini Bu, di Al-Quran tuh dalam Asy-Syu'ara ayat 102 itu orang-orang kafir nanti Bu, kalau dia mati ya, kalau mereka mati itu mereka akan bicara ke Allah, ya kepada Allah. Falau, fa-nya itu maka, launya itu huruf tamani, annalana karotan fatakuna minal mu'minina. Ya Allah, seandainya kami bisa kembali ke alam dunia, pasti kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin orang yang mati hidup lagi. Makanya ditulisnya pakai fa, lau. Launya itu huruf tamani gitu ya. Itu ibu-ibu. Jadi ada tambahan ilmu nih. Tambahan ilmu nahu ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, la'alakum tattaqun, takwanya ini asal kata dari wako yaki wikoyah. Artinya apa? Menjaga diri, menghindari dan menjauhi ya. Nah, kalau dalam ilmu etimologi artinya ilmu yang asal usul kata, ilmu sejarah kata, kata takwa itu dari kata itakoyataki artinya melindungi dan menjaga ya. Jadi kalau ada ustadz atau kiai yang mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini perintah Allah untuk bertakwa. Apa itu bertakwa? Perintah Allah untuk kita beramal, berbuat, ya, melakukan sesuatu yang menjaga diri kita atau melindungi diri kita dari perkara-perkara yang merusak. Perkara-perkara yang menghancurkan kita, perkara-perkara yang bisa menyesatkan kita, ya, yang membawa kita ke maksiat dan dosa. Nah, itu dengan takwa itu artinya kita diperintahkan usaha untuk menghindari itu, gitu, ya. Harus ada kemauan, harus ada usaha gitu. Maka makna takwa yang sesungguhnya itu waqaitun nafsi fattaqi. Artinya waqaitu nafsi fataki, dan ketika kamu menjaga diri kamu atau aku menjaga diri aku, fataki maka diri aku terlindungi. Jadi takwa itu artinya harus ada usaha, harus ada perbuatan ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, takwa ini Bu penting sekali ya, bahkan berkaitan yang sangat penting dengan rezeki kita. Jadi jangan menganggap orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa nggak ada kaitannya dengan rezeki, tidak. Ya, jadi sangat berpengaruh terhadap rezeki kita. Waqala Nabi SAW, inna rajuli la yuhrammu rizqa bizanbi yusibuhu. Jadi Rasulullah menyampaikan seseorang itu dapat kehilangan rezeki ya, la yuhrammu rizqa, dapat kehilangan rezekinya bizanbi karena dosanya yang dilakukan yusibu. Nah, jadi bisa terjadi. Misalnya ada seorang yang mau melakukan transaksi ini, udah deal jelas tanggalnya, jamnya, waktunya, harganya udah jelas, ya, nilai rupiahnya udah jelas. Begitu dia mau deal, 2 menit atau setengah jam sebelumnya, tiba-tiba dia maksiat, bisa nggak jadi tuh. Ya, jadi hati-hati dengan perkara takwa. Ya, harus dijaga Bu, karena masalah rezeki ini bisa berpengaruh dengan takwa kita gitu, bisa nambah, bisa hilang. Gitu, ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke perkara yang kedua, yaitu rumus rezeki yang mencari kita. Nah, gimana caranya supaya rezeki bisa mencari kita ya? Pasti Bu, semua makhluk yang diciptakan ke Allah, Allah pasti berikan rezeki. Ya, semua makhluk, bahkan setiap manusia yang lahir itu pasti membawa rezeki, gitu ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha, gitu. Tidak ada satu binatang melata pun yang luput ya, yang tidak diberi rizki ku Allah. Apalagi kita manusia ya.
Nah, cuma manusia itu untuk ukuran rezekinya ya tergantung dari tawakal dan qanaah. Kalau tadi rezeki yang kita cari bergantung pada ilmu dan takwa, kalau rezeki yang mencari kita ya tergantung pada tawakal dan qanaah. Jadi kalau ibu-ibu pengen rezekinya banyak yang mencari kita, yaitu tingkatkan tawakal dan qanaah ya. Karena gini Bu, tawakal itu secara lugah ya, ya tawakala. Ya tawakala itu artinya tina asal kata atau akar kata wakala. Ya. Wakala itu artinya menyerahkan sepenuhnya. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, masalah rizki, masalah umur, masalah kebutuhan kita, tawakal aja sama Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, gitu ibu-ibu sekalian. Kayak misalnya gini, kita punya warung. Bismillahirrahmanirrahim, buka warung. Setelah buka udah tawakal aja. Ya. Saya pernah sholat Jumat, itu kan tahun 95. Tahun 90 itu kan Mama Anu meninggal. Ya. Tahun 95 ketemu sama saya lagi sholat Jumat. Pesan beliau cuma singkat satu, dawamkan sholawat anu tigentur. Alhamdulillah ti hari tadi dawamkan ku saya pada Jumat. Isol, kulhu, palak, binas, sholawat naria, 11 yasin, terus saya doa. Sampai sekarang saya nggak berani tinggalin. Nah, tiba-tiba ya itu terjadi peristiwa gitu ya. Jadi memang apa namanya, pentingnya tawakal dalam mendatangkan rizki yang tidak kita cari, rizki yang mencari kita. Maka kata kunci utamanya tawakal yaitu as-Sa'di rahimahullah qala wa afridullaha bitauhidi wal ibadati. Jadi tawakal itu kata kuncinya adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ya, kemudian dengan ibadah. Jadi tauhid dengan ibadah harus bareng. Nggak boleh satu-satu. Tauhid aja orang ngandelin zikir aja, ibadah tarak nggak boleh. Ya, atau ibadah aja tauhid nanti nggak bisa. Ya, jadi harus dua-duanya itu beriringan. Maka orang tua dulu itu banyak yang riyadhah, banyak yang uzlah, banyak yang apa namanya kholwat, ya. Kalau Mama Nuh itu orang bilang nyepen, cek Sunda nama, padahal itu kholwat sesungguhnya, ya. Itu Bu. Jadi memang benar-benar istuning mendekatkan diri kepada Allah. Ada waktu-waktunya. Waktunya di mana kita itu satu hari itu jangan, kalau minimal satu hari ya, tapi kalau beliau itu kadang-kadang bisa seminggu. Jadi ibu-ibu sekalian, ada 3 jalan pendukung tawakal. Pertama sholat, yang kedua sabar, yang ketiga doa, yang keempat ikhlas. Ya. Nah, di antara 4 yang paling berpengaruh terhadap tawakal itu kepada Allah, ya, di antara sholat, sabar, doa, dan ikhlas, yaitu sabar dan ikhlas. Kenapa sabar dan ikhlas yang paling pengaruhnya kuat untuk membentuk ketawakalan kita kepada Allah? Karena sholat dan doa bisa nggak dilihat manusia? Bisa. Kita doa berjamaah, sholat berjamaah, bisa dilihat manusia, ya. Tapi kalau ikhlas dan sabar bisa nggak dilihat manusia? Nggak bisa. Jadi itulah yang paling berpengaruh dalam membentuk ketawakalan diri kita, itu Bu ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ikhlas ini yang paling tinggi kedudukannya, ya. Karena innallaha la yaqbalu minal amal illa makana lahu khalisun. Tidak ada amal yang bisa diterima ku Allah kecuali ikhlas, gitu, ya. Jadi gini Bu, ikhlas itu asal katanya kholaso. Kholaso itu artinya bening, bersih yang bening, gitu, ya.
tidak minta yang dilarang oleh agama, oleh Allah. Tidak pernah minta yang dilarang oleh agama dan Allah, ya. Kemudian yakhlusu. Yakhlusu itu artinya tidak bercampur. Tidak bercampur, tidak pernah minta yang sifatnya zat Allah. Nah, ini kadang-kadang manusia suka ada yang minta zat Allah. Apa? Minta kekuasaan. Ya Allah, berikanlah saya kekuasaan. Nah, itu nggak boleh. Ikhlas nggak mungkin. Orang nggak mungkin ikhlas kalau udah minta kekuasaan. Pasti punya nafsu. Ya. Terus yang kedua, minta tidak melahirkan. Nah, ini hati-hati ibu-ibu. Banyak orang yang baru nikah nih, jangan dulu deh, jangan dulu melahirkan, jangan, nggak boleh, ya, karena yang tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan hanya Allah. Kita makhluk itu sudah kodratnya harus melahirkan, ibu-ibu apalagi perempuan, ya. Jadi jangan pernah minta untuk tidak melahirkan, gitu, ya. Terus yang ketiga, huluson. Ikhlas itu huluson, bersih. Bersih secara dohir dan batin. Bersih dari sifat syirik, dengki, hasad, dan sebagainya. Bahkan ibu-ibu sekalian, ikhlas itu oleh ulama dikatakan rahasia di atas rahasia. Ya. Bahkan disampaikan gini, al ikhlasu sirun bainallah wa baina abdi. Ikhlas itu rahasia antara Allah dengan hambanya. Kadang-kadang saya bingung kalau ada orang yang bicara nih, ya Ahli, saya terima kasih nih, sebagai terima kasih saya kepada antum, saya mau ngasih hadiah. Insya Allah saya ikhlas ngasih hadiah. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Banyak. Nggak boleh, Bu. Karena ikhlas itu rahasia Allah dengan makhluknya, dengan si hambanya. Nggak usah disampaikan. Itu nanti akhirnya jadi nggak ikhlas. Ya, gitu. Bahkan, Bu, ya, layak lamuhu malakun tubahu. Bahkan Allah sampaikan ke malaikat, kita kan ada malaikat raqib dan atid, pencatat amal. Malaikat itu dilarang mencatat amal ikhlas. Saking rahasia-rahasianya antara hambanya dengan Allah. Malaikat aja nggak boleh nulis. Masa kita ngomongin? Ya, gitu. Wala saitonun fayusidahu. Bahkan setan aja tidak boleh merusak ikhlas. Setan itu kalau ada orang yang ikhlas ditutupi ke Allah. Sehingga setan nggak tahu kalau kita ini ikhlas atau tidak. Itu karena kalau kita ikhlas, setan tahu pasti dirusak. Makanya ketika kita ngomong aneh ikhlas, rusak sudah. Ya, setan sudah masuk. Wala hawa fayamilahu, bahkan hawa nafsu aja tidak boleh ada di dalam ikhlas. Gitu, Bu, ya. Jadi kalau bicara ikhlas itu nggak ada hawa nafsu. Jadi kalau orang bicaranya ikhlas diomongin berarti dia ada nafsu gitu, ya. Gitu ibu-ibu. Maka di sini ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi keperluannya. Itu, ya. Yang Allah cukupi keperluan, bukan nafsu. Ibu-ibu perlu mobil. Nafsu apa enggak? Introspeksi dulu. Ya, saya perlu mobil, ya Allah berikan aku kendaraan, berikan aku mobil supaya nggak kehujanan. Dikasih mobil ku Allah, PT garasi itu ayah. Jalan dibongkar we kamar, kanggo nyimpen mobil, kanggo garasi, sarena di mobil. Ya, jadi Allah yang lebih tahu kebutuhan kita. Jangan ada nafsu. Kalau kita mau lebih banyak rezekinya, banyakin kebutuhannya, bukan nafsunya. Caranya gimana? Orang dulu lebih tahu dari orang sekarang, orang tua dulu. Caranya gimana? Banyak anak, Bu. Orang tua dulu maka banyak anak.
Karena banyak kebutuhan, Allah cukupi. Orang tua dulu banyak anak-anaknya yang kelihatannya kayaknya orang tuanya nggak mampu, anaknya banyak, jadi orang. Ngangkat derajat orang tua. Coba. Sekarang mah anak di hiji, dua, ngitung rezeki, jangan-jangan nggak bisa mencukupi. Padahal Allah ikuti adalah kebutuhannya, bukan nafsunya. Sekarang orang kebanyakan nguber nafsunya, bukan kebutuhannya. Itu, ya. Itu ibu-ibu sekalian, nanti insya Allah kita sambung lagi. Karena udah jam 5 nih. Ya, jadi kita lanjutkan lagi. Atau ini boleh sedikit, boleh nggak nih Bu? Nambahin sedikit ya. Ini soalnya ini kunci nih Bu. Kunci dari rezeki. Ya. Jadi gini, ini mutlak saya nih ya. Pengen dipuji itu kan nafsu. Ya. Takut dihina juga nafsu. Ya. Pengen jadi orang kaya itu nafsu. Ya. Takut miskin juga nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, boleh nggak dipuji? Kan pengen dipuji, nafsu. Takut dihina, nafsu. Boleh nggak dipuji? Ayo. Boleh. Kalau syarat dan niatnya. Kita lihat syarat dan niatnya. Pertama, kalau yang muji kita itu bukan yang kita inginkan. Bukan kita yang menginginkan untuk dipuji. Terserah, di belakang kita muji kita terserah. Tapi bukan kita yang pengen dipuji itu. Yang kedua, pentingkan dulu Allah yang muji kita. Jangan cari pujian dari makhluk. Cari dulu pujian dari Allah. Gimana caranya? Lihat di Quran. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Allah bilang apa di sini? Allah berfirman, sungguh orang yang paling mulia. Berarti Allah muji nggak? Muji. Allah muji kita yang orang yang mulia. Siapa yang Allah puji, yang Allah jadikan orang yang dimuliakan itu oleh Allah? Orang yang indallahi atqakum. Yaitu atqakum, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau dipuji Allah, dimuliakan ku Allah, maka jadilah kita orang yang bertakwa. Yaitu naon? Wa qaitu nafsi fattaqi. Gitu. Usahakan diri kita itu selalu mendekat kepada Allah. Maka Allah akan muliakan kita. Kalau Allah sudah muliakan kita, siapa makhluk yang berani menghina? Gak ada, Bu. Ya, orang-orang yang dimuliakan Allah itu ada nggak yang berani menghina? Gak ada. Kalaupun ada berani di belakang. Gitu. Gak ada yang berani terang-terangan. Gitu. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Boleh nggak kita pengen jadi orang kaya? Padahal kan nafsu tadi, ya boleh, tapi ada syaratnya, ya. Syaratnya waqala Nabi SAW, innallaha yuhibbul abda tattaqiyal ghaniyal khafiyah. Jadi Allah sungguh mencintai hambanya yang bertakwa, kaya lalu tersembunyi. Nah, pertama apa dulu? Takwa. Setelah takwa kita mau jadi orang kaya, boleh. Dan insya Allah dimudahkan. Usaha. Iya. Usaha. Itu. Ulah jual agama. Ya. Itu. Jadi syaratnya takwa dulu. Nah, kemudian kekayaan itu yang sesungguhnya al-ghaniyu. Ya, gina al-ghaniyu itu ghaniyun nafsi, yaitu kaya pada dirinya sendiri dulu. Jangan kita miskin pengen kaya. Diri kita harus kaya dulu baru bisa kaya. Jangan kita miskin dulu. Pengen minta kaya. Nggak akan pernah kaya. Gimana caranya supaya diri kita itu kaya? Qanaah. Ketika kita qanaah, maka diri kita kaya. Maka pantaslah Allah memberikan kekayaan. Tapi kalau kita miskin terus dikasih kekayaan juga akan miskin terus. Diberi mobil hiji minta 2. Dua hayang tilu, tungtungna kaditu kadieu ngarampok, mencuri dan sebagainya.
ya. Nah, jadi kayakan dulu diri kita, ya, baru kita minta kaya gitu, ya. Itu ibu-ibu. Kemudian makna khofi yaitu al-khomilu al-mustagilu bi ibadati robbihi. Al-khofiyu itu artinya orang-orang yang tidak ingin dikenal, orang-orang yang tidak ingin popularitas. Jadi ketika kita dikasih kekayaan sama Allah, dikasih ketakwaan sama Allah, bukan hayangku terkenal, tapi ingin lebih banyak untuk memikirkan ibadah kepada Allah wa umuri nafsihi dan urusan dunianya. Tidak naon teh ari sok hayang nyaho urusan batu teh naon sebenarnya kepo. Ulah kepo pokoknya mah orang urusanana jeung Allah jeung urusan diri sorangan gitu ya. Itu tidak perlu pengen disanjung, nggak perlu gitu. Maka di situ Allah akan tambahkan kekayaan kita gitu ya. Karena sekarang tuh banyak yang lucu Bu. Sekarang nih ya kita lihat orang kaya, ustadz, kiai bukannya pengen masuk surga malah pengen masuk TV. Ibu-ibu ke pengajian hayangna ka TV. Mamah Dede. Ya, gitu ibu-ibu sekalian. Kemudian Rasulullah menyampaikan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minid dha'ifi gitu, ya. Wa fi kullin khairon. Jadi Rasulullah sendiri menyampaikan kita punya peluang Bu, sebagai umat muslim punya peluang untuk jadi kaya, untuk jadi orang hebat. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai ku Allah minal mukminid dhaifi daripada orang mukmin yang dhaif, orang mukmin yang lemah. Yang lemah di sini maksudnya bukan lemah harta, ya, bukan lemah syahwat. Tapi yang lemah di sini adalah orang yang tidak mau takwa. Orang yang gampang menyerah, itu yang tidak diinginkan ke Rasulullah. Ya, orang mukmin itu jangan karake gerimis udah nggak mau datang ke majelis, ya. Ya gitu. Walaupun di antara kedua-duanya ada kebaikan. Nah ini motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita orang mukmin. Jangan mau kita itu berada apa namanya ya, jangan mau begini, harus berusaha untuk memberi itu. Jadi sesungguhnya Allah memberikan jalan rizki yang dicari maupun rizki yang mencari kita itu supaya orang mukmin itu hidupnya di atas orang kafir. Karena apa? Tegas Rasulullah mengatakan al-islamu ya'lu wala yukla. Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Cuma masalahnya kenapa Islam sekarang selalu di bawah? Karena umatnya cengeng. Umatnya doif. Doif itu apa? Malas. Gitu. Tapi kalau umatnya dengan ilmunya, dengan takwanya. Nah ini saya mohon pengajian kita sekarang sampaikan ke anak-anak ibu. Ya, jadikan motivasi supaya mereka mau menjadi umat yang di atas. Ya, itu ibu-ibu sekalian. Insya Allah minggu depan kita kita sambung lagi masalah kajian ini ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.